nggak mudah pokoknya lah. Saya sebenarnya menjelaskannya itu karena ini sebenarnya sedikit sensitif ya, pokoknya sensitif sekali. Eh, Kenapa sensitif? Ketika kita mengajarkan orang itu belum tentu mau, swear ya. Tapi dari sedekah ini yang memang sedikit sama saya itu ada bermakna ya. Semenjak rutin menjalankan begitu, saya benar sembuh. Setelah sembuh, pas saya sakit dulu, pas saya sakit saya masuk meja operasi, orang-orang yang datang ke saya, orang-orang yang bantu saya adalah orang-orang yang tidak punya. Itu yang bikin air mata saya menangis. Sedangkan keluarga istri saya tidak ada yang datang. Dikasih tahu saya mau dioperasi, saya di rumah sakit sampai kurang lebih 10 hari tidak datang. Jadi yang datang ada orang lain. Dan di hati saya sendiri memang berjanji itu, nanti setelah saya sembuh total saya akan lebih giat lagi bantu mereka. Itu nah, janji saya. Dan ketika di rumah sakit ada yang nengok nanya saya, mas istrinya mana, istrinya tidak datang. Nangis saya. Nangis saya. Tapi memang itu udah jalannya, mungkin udah mau pisah. Saya udah kenal dia tapi baru kenal saja. Kenal kita belum, mungkin jarang ketemu karena kita ngobrol di telepon. Waktu itu ada telepon gratisan di Jakarta. Tapi nanti itu diserahkan nanti di season lainnya ya. Ini yang season sedekahnya dulu, infak sodako ya. Nah, setelah saya sembuh saya bisa bekerja sesuai janji sama ibu saya. Saya kalau bisa sembuh saya mau kerja di PT. Saya kerja benar di PT, saya diterima di PT gitu. Gaji pertama saya ditanya mau gaji berapa, saya jawab 2,5 juta. 2 juta dulu, nanti 3 bulan kamu naik gaji. Enak sekali jawabannya. Saya berusaha 3 bulan saya tagih sama bosnya, naik gaji betulan. Nah, tapi di situ udah saya mulai sidang pisah sih sama yang pertama. Tapi ya kita tidak bahas itu ya, kita bahas sedekahnya saja ya. Nah, setelah begitu ya orang-orang yang bantu saya utamakan, saya kasih bagi. Ya walaupun nominalnya tidak besar gitu, tapi istilahnya membantu mereka dan mereka senang sekali, senang sekali gitu. Ya sampai sekarang juga masih tetap berjalan. Tapi kita jangan bilang yang sekarang dulu, kita lagi ceritain dulu gitu. Nah, dan setelah saya bekerja kurang lebih 2 tahun di PT tersebut, dan saya sudah menikah sama ini, udah mau lahiran, pulang kamu di sini. 5 tahun saya kerja, dia bukan 2 tahun, 5 tahun totalnya. 5 tahun kemudian setelah saya sembuh, ini saya sudah berkeluarga, dia sudah penting mau melahirkan, mau menetap di sini gitu. Nah, di sini saya mau bikin rumah. Nah, bikin rumah saya puasa dulu. Saya minta restu orang tua dulu, boleh dibikin, boleh. Nah, di situ ada satu kejadian yang sangat di luar nalar saya sendiri ya. Mungkin ini yang disebut cobaan ya. Cobaan itu apa? Ketika itu ini udah lahir, ini sudah lahir, turun ini tuh ya, ini ya, di sini dulu. Jadi ini sudah lahir, akta sudah keluar, akta lahirnya sudah keluar, mau niatin bikin rumah di sini. Inilah yang jadi cikal bakal tempat yang tinggal di sekarang gitu. Ketika mau bikin, ada niatan seperti itu, saya puasa. Dalam masa puasa itu ya, si puasanya memang lain dari lain ya, saya tidak perlu ceritakan di sini. Tapi siang hari sekitar jam 2 siang ya, masih di rumah sebelah sana karena ini belum dibangun, ada orang manggil nama saya kencang sekali. Saya keluar. Begitu saya keluar, ada orang udah tua, wanita, dia pakai kerudungan, pakai kain. Dan saya tanya, enten apa bu? Ini maksudnya ada apa bu? Gitu.
dia aja cuma ternyata orang orang begu atau orang bisu gitu. Nah, saya nggak kenal itu orang mana karena wajahnya juga wajah asing itu. Ternyata orang minta sedekah itu. Nah, karena saya refleks biasa saya kasih 20.000. Tetapi eh, pertama dibilang orang apa begitu, oh ternyata orang minta. Saya langsung masuk ambil uang 20.000 saya kasih. Nah, setelah dikasih saya kan mau masuk lagi, tapi saya bingung siapa yang panggil saya. Saya tengok ke belakang sudah tidak ada orang itu. Padahal yang namanya di kampung jalanan kan lega, orangnya tidak ada. Dan di situ saya menyesal kenapa saya kasih 20.000 itu. Itu cobaan saya pas mau bikin rumah. Dan kalau kejadian seperti ini mungkin tidak semua orang bisa ngalamin. Kalaupun ngalamin, kalau sampai ditolak tidak dikasih sama sekali, mungkin itu yang bakal jadi masalah di hajat kemudian gitu. Itu asli nyata. Dan ini adalah kejadian yang kedua kali. Dulu sebelum menemukan jalan sembuh saya juga ketemu orangnya seperti Kiai, jalan di jalan sepi. Saya juga jalan papasan. Setelah lewat 5 meter saya berasa kok kepingin ngasih uang. Saya kasih uang sama dia. Tapi habis itu saya didoakan dan menemukan jalannya itu untuk saya nemuin siapa-siapa yang jadinya bisa cari jalan kesembuhan saya gitu. Tapi memang ilmu sedekah itu memang ilmu yang luar biasa. Tetapi bukannya sedekah sekali gitu, sekali terus langsung ada hasil, itu tidak. Sedekah itu ilmu yang memang harus kontinu terus menerus itu akhirnya kebaikan yang sangat terus menerus yang harus ditanam. Tidak sekarang harus ngasih duit 1 juta langsung besok jadi 10 juta atau 100 juta. Tidak, itu tidak langsung seperti itu. Harus kontinu belajar dari yang kecil dulu. Tapi yang diutamakan adalah ke orang tua dulu. Kalau orang tua masih ada, ibu masih ada, terutama laki-laki, ibu masih ada, orang tua dulu, baru ke yang di luar itu. Bagaimana kalau orang tua ternyata orang tuanya itu sebenarnya nggak sayang atau nggak mau komunikasi? Tidak apa-apa, taruh saja dikasih, pasti mereka mau, walaupun tidak saling komunikasi, itu tidak apa-apa. Daripada kalau misalnya berkomunikasi itu jadi hal yang tidak baik atau benturan gitu, lebih baik saling diem gitu. Tapi kalau namanya anak ngasih ke orang tua itu tetap wajib, dan itu saya jalankan tetap sampai sekarang gitu. Nah, jadi sebelum berinfak sodako di luar sana ke ustadz itu utamakan adalah keluarga sendiri dulu gitu, baru orang sekeliling itu. Jangan sampai ada orang, oh nenek si itu mati nggak makan, atau si A mati nggak makan. Jangan sampai ada orang kaya kok di sekitar sampai ada yang seperti itu. Mungkin bila terjadi bencana semuanya akan kebagian. Bukan saya mengaku diri saya sebagai orang baik, saya juga banyak salah gitu, masih banyak kekurangan. Apalagi sejak pandemi, pembagian kita itu di random itu tidak semua yang biasa kita jaga. Dulu waktu lagi rame kita kasih semua itulah kenapa konten saya monetasi, walaupun sempat ada yang tumbang sampai 3 channel karena saya memang nggak ngerti ilmu dari YouTube itu sendiri. Saya tidak paham. Yang saya tidak paham adalah mereka bikin panduannya bahasa Inggris, sementara saya tidak ngerti gitu. Jadi harus dimaklum. Akhirnya saya monetasi. Sebenarnya channel ini channel dagangan gitu. Jadi kalau saya monetasi otomatis kan jadi dagangan saya diiklanin sama yang lain gitu, ketumpukan. Tapi tidak apa-apa gitu. Semoga nanti juga bisa membantu gitu. Karena memang kita sudah biasa membantu. Ketika tidak membantu
ketika mereka datang, nah, mereka pasti akan minta. Saya juga udah ngomong sih, kalau misalnya memang ada perlu yang mendesak sekali, tidak apa-apa datang ke rumah, kita ambil apa-apa gitu, kita adain gitu kalau emang itu terlalu mendesak gitu. Tapi yang namanya orang di kampung pasti kan cuma satu dua yang begitu, yang berani datang minta tuh kayak satu dua, yang lainnya mending memilih itu berpuasa. Dan kalau saya dengar dia nggak makan sampai berpuasa, itu yang saya sedihkan ketika saya datang gitu. Sedangkan saya juga punya kesibukan juga. Jadi kalau ingin bersedekah, yang seperti dilakukan Ustadz, gara-gara pas Ustadz ngomong begitu langsung harus begini besok berubah, itu enggak, saya nggak percaya.